Surat Ar-Rahman ayat 74. Baris keempat dari atas. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Nah, jadi berhenti pada nun bertasydid. Suaranya jangan langsung hilang. Jadi bukan wala jan. Nah, tapi jan. Nah, nun bertasydid. Kebetulan tadi ada juga di yang mirip lafadznya. Ayat berapa? 3 ayat 39 ya. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Nah, jadi baik dalam kondisi hidup maupun mati karena waqaf, nun bertasydid, gunnahnya, dengungnya masih ada. Nah, sama dengan mim, cuman kalau mim terakhir dalam keadaan bertasydid itu sangat jarang. Yang banyak nun bertasydid pada posisi huruf terakhir. Baik, kemudian Al-Waqi'ah ayat keempat. Al-Waqi'ah ayat keempat. Idza rujjatil ardu rajja. Nah, jim. Jim itu diantara huruf yang kuat atau huruf syiddah. Sehingga ketika ditasydid suaranya terhenti. Idza rujjati, bukan ruzzati. Rujjatil ardu rajja. Rajja. Nah, jadi terhenti ketika ditasydid. Yang sejenis jim huruf apa? Yang ketika ditasydid suaranya terhenti. Huruf syiddah. Syiddah itu kuat. Tasydid. Makanya setiap tasydid hurufnya ditekan. Syiddah. Huruf apa saja? Terkumpul dalam lafadz apa? Saya pancing. Huruf yang pertama hamzah. Ajid, apa lanjutannya? Kotin, bakata. Ajid, kotin, bakata. Hamzah, jim, dal, kof, to, ba, kaf, ta. Ke-8 huruf ini kalau ditasydid suaranya harus terhenti. Baddala, yubaddilu. Kot to'a yukot tiu, terhenti. Nah, selain ini suaranya tidak terhenti, agak nyeret. Namanya tawassut dan rokhawah. Tawassut itu yang sedang-sedang, rokhawah itu lemah. Bassa, nah sin kan ada bas, ada bassa, zakkaro, kalau zakkaro kuat, yang kuat. Paling rabbikuma, nah, itu huruf yang kuat. Tukadziban, huruf dzal. Jadi kalau tidak diberhentikan bunyi terus yukal, karena bukan huruf yang kuat. Tapi kalau terhenti yukadziban, nah, itu huruf dal, itu sifatnya huruf dal. Baik. Kemudian ayat berapa nih? 20. Masih Al-Waqi'ah ayat 20. Ayat 20 ya. Wafakihatim mimma yatakhayyarun. Tadi membacanya awalnya yatakhayyarun. Yatakhayyarun. Ya bertasydid kalau sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwin maka tidak ditahan. Yatakhayya, khayya. Nah, karena bukan idgham bi gunnah. Jadi ya bertasydid yang tasdidnya asli. Tasdid asli itu maksudnya sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwinnya. Maka itu tidak ditahan. Sama dengan waw. Waw juga seperti itu.
Kalau bertasdid sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwin, maka tidak ditahan. Nah, kalau ini contoh yang ya bertasdid yang ditahan 2 harokat ayat 43. Coba lihat baris di bawah di halaman yang sama. Ayat 43. Wa dhillim yahmum. Ya-nya bertasdid, ditahan 2 harokat. Yang menyebabkan ditahan 2 harokat bukan karena tasdidnya, tapi karena sebelumnya ada huruf nun mati. Nah, jadi miyahmum bukan miyahmum. Terus satu lagi ayat 35. Ayat 35 mana tadi? Ayat 35 baris di bawahnya. Inna ansha'nahunna insya'a. Nah, di situ. Jadi kaidahnya berhenti pada huruf yang di fathatain dibaca fathah panjang. Tulisannya insya'an, membacanya insya'a. Tapi ada pengecualiannya. Huruf apa yang ketika di fathatain terus berhenti tidak dibaca fathah panjang? Huruf apa? Huruf tak bulat atau tak marbutoh. Kirodatan misalnya, tulisannya kirodatan. Seandainya berhenti kirodah. Nah, suaranya harokatnya ganti sukun dan taknya berubah menjadi huruf H. 2 harokat. Ya, namanya mat iwat. Iwat itu artinya ganti. Apanya yang diganti? Panjangnya itu menggantikan tanwin. Nah, jadi kalau sudah dibaca panjang, tanwinnya hilang. Insya'a. Lu itu kan tidak ada alifnya. Nah, memang umumnya ada alifnya. Nah, tapi yang memanjangkan bukan karena alifnya, tapi memang fathatainnya itu. Kalau di ayat di halaman ini misalnya yang sama tapi ada alifnya. Nah, ini ayat 26. Illa qilan salama salama. Nah, berhenti pada man dibaca ma. Yang memanjangkan bukan karena alifnya mim, tapi memang karena fathatainnya itu. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita tadabbur. Ya, sama 2 harokat. Jadi mat iwat dibaca 2 harokat. Baik, ini tadaburnya saya bacakan hadis, ada kaitannya dengan puasa dan ada kaitannya dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Baik. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan. Lil abdi bagi seorang hamba. Maksudnya yang puasa dan yang membaca Al-Quran. Yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Jadi setelah kebangkitan dari alam kubur. Yaqulu syamu, puasa berkata, Ay Rabbi manaktuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari. Ya Allah, aku dulu puasa. Jadi puasa ini berbicara, laporan kepada Allah. Ya Allah, aku dulu telah menghalangi dia dari makan dan menyalurkan syahwatnya pada siang hari. Kata si puasa. Fasyafi'ni fihi, izinkan kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Nah, jadi puasa, laporan kepada Allah, aku dulu menghalangi dia pada waktu siang hari, menghalangi dia dari makan dan menyalurkan syahwatnya.
Karena itu pada hari ini, pada saat ini, nanti di hari kiamat, izinkan kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang yang puasa tersebut. Kemudian yang kedua, wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, mana tuhun nauma, aku telah menghalangi dia, orang yang membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an atau apapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, menghalanginya bil laili, pada waktu malam hari. Fasyafi'ni, jadi maksudnya tidurnya sampai ditunda, membacanya sampai ngantuk-ngantuk, taksinya sambil ngantuk-ngantuk misalnya gitu. Misal. Nah, fasyafi'ni fihi, maka izinkan kepadaku untuk memberikan syafaatnya gara-gara ngantuk karena Al-Qur'an. Qala. Ya, qala. Nah, mana tadi? Izinkan kepadaku untuk memberikan syafaat. Fayasfa'ani, maka kemudian keduanya memberikan syafaat atau memberikan pertolongan. Nah, jadi pada hari ini kita berinteraksi berkaitan dengan dua hal ini, puasa dan Al-Qur'an. Nah, puasa dan Al-Qur'an. Nah, jadi amalan kita itu nanti di akhirat menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika satu orang sudah tidak bisa menolong lagi yang lainnya, ya kalau di Al-Qur'an, ya firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, seorang saudara lari dari saudaranya, wa ummihi dan wa abihi, dari orang tuanya, wa sohibatihi, sohibah itu sahabat, soulmate-nya. Nah, di dunia soulmate-nya, di akhirat nanti dewek-dewek, udah sendiri-sendiri. Tapi ada yang bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Di antaranya adalah puasa dan Al-Qur'an. Malah di antara bentuk syafaatnya, di hadis yang lainnya disebutkan asyamu junnatun. Asyamu junnatun. Junnatun itu satu akar kata dengan jinnah. Satu akar kata dengan jannah. Ini serba-serbi, ada kemiripan. Asyamu junnatun. Junnatun itu perisai. Tameng. Nah, jadi kalau pasukan perang zaman dulu kan deket-deket tuh. Nah, itu pakai tameng. Nah, tapi kalau zaman sekarang udah nggak ada tuh tameng. Jarak jauh. Junnatun. Terus ada jinnatun, minal jinnati wan nas. Jinnatun. Ada jannatun. Nah, jannatun. Nah, ini satu akar kata, asalnya jannah, menutupi. Ini dulu, jannatun, surga. Apanya yang ditutupi? Saat ini ketika kita itu, surga itu tertutup. Kita nggak bisa ngelihat surga. Hanya bisa berimajinasi dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, imajinasi atau informasi Al-Quran dan hadis pun itu hanya penggambaran saja. Kira-kira nanti di surga itu seperti ini nih, kalau dipadankan dengan di Indonesia. Maka ketika di awal Al-Baqarah, kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Orang di surga nanti ketika diberikan makanan ya kepada penduduk surga itu ada yang bilang, aku dulu pernah merasakan ini nih. Nah, kata Allah, bukan, ini beda. Jadi kalau di Al-Quran disebutkan anggur, anggurnya surga beda dengan anggur di pasar Cikarang. Kalau di surga disebutkan pisang, beda pisangnya dengan pisang di sini. Jadi yang di surga itu mala ainun ro'at wala udunun samiat. Tidak tidak pernah terlihat mata, wala udunun samiat, dan tidak pernah terdengar telinga. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran cuman pendekatan saja, biar kita bisa mudah memahami. Jadi jannatun, tertutupi. Sekarang kita nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan. Hanya bisa membayangkan sesuai dengan informasi. Jinnatun, apa artinya? Jin, ya makhluk goib. Nggak bisa dilihat, tertutupi. Jadi normalnya orang nggak bisa ngelihat jin, Bro.
Jadi kalau ada orang dengan sengaja bisa melihat jin, justru itu sedang tidak normal gitu. Harus dinormalkan. Salah satunya dengan ruqyah. Jadi sebenarnya bukan kelebihan, tapi justru itu kekurangan. Karena normalnya orang tidak bisa melihat. Jin itu tidak bisa terlihat normalnya umumnya. Nah, junnatun itu tadi perisai karena orangnya jadi tertutupi dari serangan musuh. Nah, puasa kata Rasulullah asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari siksa api neraka. Nah, jadi semakin bagus kualitas puasa kita, nah insya Allah perisainya itu semakin perfect, semakin kuat untuk mendapat benteng siksa api neraka. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, di antara kehormatan kepada orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas pintu secara khusus. Ketika masuk surga dipersilakan masuk pintu khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, pintu khusus untuk jalan masuknya orang yang berpuasa di dunia. Jadi istilahnya pintu VVIP. Jadi kalau kita dapat undangan, tapi kita undangan umum, kita yang nyari alamatnya, begitu ketemu biasanya ngantri nih. Pesertanya banyak. Tapi kalau peserta yang masuk lewat pintu Ar-Rayyan itu ditunggu oleh Allah. Ditunggu oleh Allah lewat pintu khusus, malah dipanggil oleh Allah. Ayyuhas shaimun, mana nih orang-orang yang puasa? Nah, jadi mendapatkan penghormatan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara berpuasa. Nah, kalau yang Al-Qur'an di antara bentuk penghormatannya dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, ada orang yang oleh Allah dipakaikan mahkota. Kalau zaman sekarang nggak ada ya orang pakai mahkota ya, kecuali yang di negara-negara tertentu yang masih ada kerajaan. Nah, orang ini bertemu dengan Allah menggunakan mahkota. Dalam hadis yang lainnya menggunakan perhiasan yang tidak pernah dipakai di dunia. Nah, orang ini heran. Ya Allah, kenapa kok saya mendapatkan fasilitas yang seperti ini? Perasaan biasa-biasa aja kalau bahasa kita. Tapi kok mendapatkan kehormatan. Artinya apa? Logikanya kalau orang menggunakan mahkota, menggunakan perhiasan, tempatnya di surga atau di neraka? Pasti di surga. Nah, di neraka mengapain pakai perhiasan? Nah, orang ini terheran-heran dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini karena engkau punya anak, anakmu rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Orang lain dalam hal ini anak kita saja yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, kita orang tuanya mendapatkan fasilitas yang begitu megah. Apalagi di samping kita punya anak yang bagus interaksinya dengan Al-Quran, kita orang tuanya juga bagus interaksinya dengan Al-Quran. Satu lagi berkaitan dengan syafaat Al-Quran, ketika nanti manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ada 2 surat yang berusaha untuk mendahului orang ini menghadap kepada Allah. Disebutkan di dalam hadisnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah laporan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu orang ini ketika di dunia membaca aku, maka si Al-Baqarah ini memberikan syafaat kepada orang tersebut. Selesai Al-Baqarah datang Ali Imran. Nah, dalam hadis itu disebutkan 2 surat. Ada yang memahami itu di antara keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran yang bisa mendapatkan kewenangan untuk memberikan syafaat dengan izin Allah. Tapi ada yang memahami itu hanya contoh. Itu hanya contoh yang dalam hadis tersebut dicontohkan 2 surat. Artinya apa? Kalau baru 2 surat saja sudah bisa memberikan syafaat, apalagi kalau yang kita baca sampai 114
surah. Maka mumpung kita di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita dengan tetap menjaga puasa kita, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa kita dan bacaan Al-Quran kita bisa memberikan syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.